Halo guys, kembali lagi di alur movie-nya Screen Storia. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan film kriminal biografi yang berjudul Black Mass. Film yang diadaptasi dari buku karya Dick Laher dan Gerard O'Neill ini menceritakan aliansi antara agen FBI yang bernama John Connolly dan seorang gangster yang bernama Jimmy Bulger. Namun dalam perjalanannya, aliansi ini lebih banyak menguntungkan satu pihak saja. Pihak siapa? Oh ya, tidak lupa saya cuma mau menyampaikan kalau konten ini penuh dengan spoiler dari film Black Mass. Ya, karena memang itu tujuannya. Konten ini dibuat bagi kaum yang tidak sempat untuk menonton film secara full. Oke, daripada berlama-lama, mari langsung saja ke alur filmnya. Jimmy Whitey Bulger adalah pemimpin dari gangster yang bernama Winter Hill, sebuah gangster keturunan Irlandia yang bermarkas di daerah selatan Boston. Bersama anak buahnya yang bernama Kevin, Jimmy menjebak anggota gangster pesaingnya, lalu membunuhnya di tempat parkir yang kosong. Orang yang barusan Jimmy bunuh itu adalah anak buah dari Angiulo Family, sebuah gangster keturunan Italia yang beroperasi di wilayah utara Boston. Dan beberapa hari kemudian, akibat kejadian itu, Jimmy dicegat oleh seorang petugas yang juga merupakan anak buah Angiulo. Petugas itu menitipkan pesan dari bos gangsternya, kalau mereka tidak suka menemukan anak buahnya dipukuli dan dibiarkan mati begitu saja oleh Jimmy. Keluarga Angiulo tidak ingin konflik ini menambah lebih banyak masalahnya. Tapi jika Jimmy masih ingin melakukannya, mereka tidak akan segan meladeninya. Di tempat lain di markas FBI, ada agen yang bernama John Connolly. Ia datang dari pusat untuk memberantas para kriminal yang ada di kota Boston. Tiba di Boston rasanya seperti pulang kampung bagi Connolly, karena ia memang lahir di daerah selatan Boston. Bahkan ia adalah teman masa kecil Jimmy dan adik Jimmy yang bernama Billy. Berbeda dengan kakaknya yang memilih jalan hidup sebagai kriminal, profesi Billy adalah seorang senator. Dan untuk mendapatkan akses ke Jimmy, Connolly pun menemui Billy. Ia mengatakan kalau ia kembali ke Boston untuk meringkus para kriminal. Ia tahu apa yang dilakukan oleh Jimmy dan gangsternya. Maka dari itu, ia diberi tugas untuk mengawasinya. Tapi target utama Connolly bukan hanya Jimmy, namun juga Angiulo Family. Sebab salah satu anak buahnya telah tewas dibunuh oleh gangster mereka. Maka sekarang ia meminta izin ke Billy untuk bertemu Jimmy. Sampai rumah, Billy mengabarkan ke Jimmy kalau teman masa kecil mereka kini sudah menjadi agen FBI, dan ia meminta untuk bertemu dengan dirinya. Malamnya ketika Connolly sedang mengamati berkas kejahatan gangster Angiulo, ia mendapat telepon dari Jimmy. Mereka pun kemudian bertemu. Connolly memberikan informasi kalau Jimmy sedang diincar nyawanya oleh Jerry Angiulo. Meski tidak akurat kapan waktu dan tempatnya, Connolly memberikan itu untuk membangun aliansi dengan Jimmy. Ia ingin saling bertukar informasi dengan Jimmy, karena yang ia incar sebenarnya adalah daerah Boston Utara, yang merupakan rival dari gangster Jimmy. Ia tidak akan menghancurkan daerah kekuasaan Jimmy. Ia suka tempat asalnya. Jadi Connolly pikir mereka bisa saling membantu karena targetnya sama, yakni Angiulo Family. Just think about it, will you? Jimmy adalah gangster yang cerdas. Mungkin Connolly mengira ia memanfaatkan Jimmy, tapi Jimmy punya rencana. Ia bersedia aliansi dengan Connolly yang merupakan agen FBI, sebab Angiulo Family memang sedang ingin mengontrol segalanya. Mereka akan menguasai hutang piutang, perkembangan mesin, jaringan, dan sebagainya. Keluarga Angiulo memang salah satu gangster yang tak tersentuh. Berbagai kasus kejahatan yang mereka lakukan sangat terorganisir, termasuk saat membunuh salah satu anak buah Jimmy di siang bolong. What the fuck? Tapi setelah Jimmy beraliansi dengan agen FBI,
Ia mulai melancarkan serangan balik. Ia membunuh orang-orang NGO lalu merebut berbagai bisnis milik mereka. Dalam gerak-geriknya, Jimmy sangatlah cermat. Ia tidak akan membiarkan informasi apapun mengenai dia bocor. Meski ia harus membunuh sendiri anak buahnya yang mulai banyak bicara. Jimmy akan bicara detail mengenai aliansinya hanya dengan orang yang bisa ia percayai. Salah satunya adalah Stevie, teman lama yang juga merupakan orang penting di Winter Hill. Jimmy memberitahu ke Stevie kalau dia bukanlah informan FBI. Ia tidak ingin disebut seperti itu. Tujuan dia adalah menghancurkan rivalnya dengan membiarkan FBI berjuang dalam perangnya. Dan di momen FBI memburu Angelo Family, Winter Hill bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa tersentuh hukum sedikit pun. Karena dengan aliansi, ia juga mendapat kekebalan. Sementara itu di markas FBI, di ruangan atasan Connolly yang bernama Charles Maguire, Connolly menyampaikan proposal rencananya untuk meringkus gangster Angelo. Ia ingin menggunakan Jimmy sebagai informan mereka supaya bisa menyentuh gangster Angelo. Awalnya Maguire menolak, karena kejahatan yang telah dilakukan Jimmy juga tidak sedikit. Tapi setelah diyakinkan oleh Connolly, yang merasa ia memiliki ikatan yang kuat dengan Jimmy dan adiknya, Maguire pun menyetujuinya. Perlu diketahui bahwa Connolly ini ketika kecil pernah diselamatkan oleh Jimmy dan Billy saat menerima perundungan. Jadi sampai sekarang, ia masih merasa sangat hutang budi terhadap Jimmy. Beberapa waktu kemudian saat malam Natal, ketika Winter Hill dan Connolly melakukan perayaan bersama, Jimmy mendapat telepon. Ternyata itu dari rumah sakit. Kita semua tahu kalau gangster adalah salah satu spesies yang sangat menyayangi keluarga. Dan Jimmy, ketika mendengar anaknya sudah tidak bisa diselamatkan akibat penyakit yang dideritanya, ia pun kalap. Sebagai pelampiasannya, ia mulai menjarah, memeras dan menghancurkan semuanya untuk memperbesar gangsternya. Jimmy pun dalam waktu singkat kemudian menjadi kriminal nomor 1 di kota Boston. Tapi Maguire mulai gerah dengan apa yang dilakukan komplotan Jimmy. Mereka semua tak tersentuh akibat kelonggaran yang FBI berikan. Sedangkan FBI sendiri tidak pernah mendapatkan hal konkret dari Jimmy yang dapat mereka tindaki. Ia pun memarahi Connolly karena belum mendapatkan lokasi markas keluarga Angelo yang sering berpindah-pindah. Malamnya pun Connolly menemui Jimmy. Ia menyampaikan kalau ia sekarang membutuhkan secara spesifik lokasi markas keluarga Angelo. Jika tidak, ia tidak akan bisa lagi melindungi Jimmy. Jimmy pun akhirnya bersedia memberikan informasi itu, tapi dengan sebuah syarat. Jimmy ingin FBI menghancurkan mesin penjual otomatis milik gangster Angelo. 1 hari kemudian, dari kotak mobilnya, Connolly mendapatkan berkas bukti lokasi spesifik markas Angelo. Ia pun kemudian memberikan berkas foto dan alamatnya itu ke Maguire. Jadi sekarang, Connolly kembali berhasil meyakinkan ke atasannya kalau Jimmy adalah informan yang sangat berguna buat mereka. Beberapa waktu kemudian, salah satu petugas FBI mendapatkan bukti rekaman untuk menjatuhkan keluarga Angelo. Rekaman percakapan yang sah sudah cukup untuk menjadi bukti di pengadilan. Keluarga Angelo pun ditangkap setelah mengakui berbagai kejahatan dan bisnis haram yang dijalankannya. Di Miami, John Connolly pun berpesta bersama gangster Winter Hill. Tapi tak lama setelah itu, ibunya Jimmy meninggal. Hal itu tentu sangat mempengaruhi perasaan Jimmy. Ia sangat terpukul setelah kehilangan anak dan ibunya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bahagia selain memasok berbagai bantuan dan senjata ke IRA, sebuah kelompok tentara Irlandia yang menginginkan Inggris mengakhiri kekuasaannya di tanah Irlandia. Dalam memberikan bantuannya itu, Jimmy menggunakan koneksi yang bernama Cahill. Jimmy bisa dibilang memang masih menjadi gangster yang sangat power di Boston. Tapi dalam menjalankan sesuatu, ia tetap selalu berhati-hati dan penuh perhitungan. Ia rela membunuh siapa saja yang mengetahui informasi tentang operasinya, termasuk anak tiri dari Stevie. Gadis itu mengetahui sesuatu yang harusnya tidak diketahui.
jadi ia pun harus mati di tangan Jimmy. Jimmy juga sangat intimidatif terhadap siapapun, termasuk pada istri Connolly. Ia mengancam siapapun yang memiliki hubungan dengan dirinya. Tak lupa, Jimmy juga harus bicara serius dengan rekan Connolly yang bernama Morris. Jimmy memperingatkan agar Morris tidak banyak bicara mengenai dirinya. Beberapa waktu kemudian, Jimmy mulai mengirimkan senjata ke IRA lewat kapal. Tapi sehati-hati apapun operasinya, nampaknya keberuntungan Jimmy sudah habis. Penyelundupannya ketahuan. Kapal mereka baru saja dihadang oleh Angkatan Laut Irlandia. Ternyata dalam ekspedisi itu, ada agen DEA yang menyamar di dalamnya. John Connolly yang mendengar kabar itu, sekarang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kali ini adalah wewenang DEA, bukan FBI. Ditambah, kota Boston sekarang kedatangan Fred Wishak, seorang jaksa gemilang yang telah meringkus berbagai penjahat di New Jersey. Dan mulai sekarang, ia ditugaskan untuk mengincar Jimmy yang tak tersentuh di kota Boston. Maguire juga mulai mencari bukti-bukti untuk menjatuhkan Jimmy. Ia sudah sadar kalau FBI selama ini telah dibodohi oleh Jimmy. Jimmy bersembunyi di balik status sebagai informan FBI untuk menghancurkan kota. Maka Maguire pun melapor ke pusat untuk melakukan rencana penangkapan Jimmy. Connolly kemudian menemui Billy. Ia meminta agar Billy menggunakan kekuasaannya untuk menekan Wishak dan Maguire. Bagaimanapun kalau sampai Jimmy terungkap, hal itu juga akan mempengaruhi elektabilitasnya. Tapi Billy tidak menerima ide konyol dari Connolly. Ia tidak akan memanfaatkan kekuasaannya untuk disalahgunakan. Ia malah mengancam Connolly kalau ia bisa saja dipecat dari FBI jika terus melanjutkan pembicaraan ini. Di sebuah bar, Morris menemui Connolly. Ia menyadari betul kalau posisi mereka sedang sangat tertekan. Mereka sudah cukup dalam terlibat dengan Jimmy. Wishak mulai bergerak, Maguire juga sudah beraksi. Jadi sekarang ibaratnya mereka telah menggali kuburan sendiri. Di sebuah gudang, Jimmy sedang menyiksa dan menginterogasi anak buahnya yang telah membocorkan rahasia dari Jimmy. Ia telah memberitahukan segalanya tentang hubungan Jimmy dan IRA kepada agen DEA yang menyamar. Jadi Jimmy tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Morris juga kemudian menemui media ternama di Boston. Ia menceritakan segalanya tentang Jimmy dan hubungannya dengan FBI. Kejahatan Jimmy pun mulai terungkap semuanya di media. Di sebuah tempat yang sepi, Connolly kemudian menemui Jimmy. Ia baru sadar, ternyata selama ini ia telah dimanfaatkan oleh Jimmy. Dan keesokan harinya, Connolly ditangkap oleh FBI. Stevie dan anak buah Jimmy lainnya juga ditangkap satu persatu. Sementara Jimmy, ia menelpon Billy. Ia berpamitan kepadanya, karena sepertinya ia akan meninggalkan Boston untuk waktu yang lama. Dan setelah 12 tahun menjadi buronan paling dicari oleh FBI, Jimmy tertangkap di Santa Monica, California. Jimmy dihukum 2 kali hukuman seumur hidup, ditambah 5 tahun atas kematian 11 orang. Dan film pun berakhir.